Bab 50. Mabuk 2. Tangan pria itu baru saja dilepaskan, namun ketika dia berusaha untuk menempelkan dirinya lagi, dirinya tiba-tiba ditarik ke belakang oleh seseorang. Ada apa ini? Ketika sedang ingin berpikir, pria itu merasa suhu tubuhnya mulai menurun, sebuah tatapan mata yang tajam seperti pisau tertuju padanya, dan itu berasal dari seorang pria yang duduk di atas kursi roda. Di dalam klub malam yang ramai ini, setiap orang saling berkontraksi, namun dia berbeda. Dia hanya duduk di sana, tatapan matanya mengungkapkan betapa berharga dirinya, tatapan mata yang tajam dan aura yang kuat sudah membentuk menenjai satu dunia, di mana semua hal yang berada di luarnya tidak akan bisa masuk. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Arthur Xiao mengangkat kerah baju pria itu bertanya, maaf. Sekali pria itu kembali sadar, dia langsung meminta maaf, meskipun orang itu hanya duduk di atas kursi roda, namun aura pada tubuhnya sekali dilihat bukanlah seperti orang biasa. Selain itu, ketika pria yang berada di belakangnya mengangkat kerah bajunya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Apa artinya ini? Dia sudah bermain di dunia seperti ini sangat lama, jadi dia bukanlah orang yang tidak tahu keadaan. Aku tidak tahu kalau dia ada pasangan, maaf, tolong lepaskan aku. Golden Ye tidak berbicara, tersenyum sinis, lalu tatapan matanya yang tajam itu jatuh pada tangannya. Tangan mana yang kamu pakai untuk sentuh dia? Pria itu tercengang di sana, dirinya sudah mengeluarkan keringat dingin, tatapan mata Golden Ye seperti sebuah gunung besar yang menekan tubuhnya, membuat dia merendah, lalu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Hancurkan. Sebuah kata-kata yang tenang di ruangan yang berisik itu seolah-olah seperti bom yang jatuh ke bumi. Raut wajah pria itu seketika berubah, dengan gagap berkata, Aku benar-benar tidak sengaja ingin menyentuhnya, aku tidak tahu, Tuan, Anda adalah orang yang mulia. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, segera ada beberapa pria yang mengenakan pakaian formal dan kacamata hitam datang dan menangkapnya. Kapan pria itu pernah melihat keadaan seperti ini yang hampir membuatnya jatuh lemas di lantai? Namun saat ini terjadi sedikit perubahan. Claire Sen yang tadi diam tidak bergerak di depan meja bar, kali ini dia tiba-tiba berdiri, tubuh yang kecil itu dengan linglung berjalan ke arah Golden Ye. Kamu. Dia sampai ke hadapan Golden Ye dan menunjuknya. Ekspresi wajah Golden Ye tidak berubah, masih menatapnya datar. Wajah putih yang sudah berubah menjadi merah, kedua mata tajamnya yang terlihat mabuk namun terlihat sedikit lembut, bibir merah yang penuh dengan anggur, rambut panjang yang terurai dan menutupi kedua bahunya dan hampir menutupi setengah wajahnya. Keadaan seperti ini seolah-olah seorang wanita-wanita biasa yang berdandan untuk menemui raja, namun lebih enak dilihat dari riasannya. Golden Ye sedikit lingung, dia hampir saja disedot masuk oleh kedua matanya. Berdasarkan apa? Kamu mengatur urusanku. Claire Sen menunjuk Golden Ye dengan marah. Namun dia yang baru saja minum bir membuat tubuhnya sedikit lemas, ketegasan bicaranya tidak cukup, sebaliknya malah terlihat seperti wanita yang manja. Bawahan yang berada di samping melihat kejadian ini membuat mereka sangat terkejut. Wanita ini ternyata berani menunjuk Golden Ye, dan bertanya berdasarkan apa dia mengatur urusannya. Bicara ya. Aku sedang bertanya kepadamu. Claire Sen melihatnya terus diam dan tidak bergerak, dia maju selangkah ke depan lagi, namun kakinya yang tidak kuat itu malah jatuh ke atas tubuh Golden Ye. Tuan Muda Ye. Arthur Xiao membelalakkan matanya, memanggilnya dengan tegang. Golden Ye melihat wanita yang akan jatuh ke arahnya, selama dia menggerakkan tangannya maka dia bisa menghindarinya. Namun kalau dia menghindar maka wanita itu akan jatuh ke lantai yang keras dan dingin, jika dia tidak menghindar maka dia akan jatuh ke dalam pelukannya sendiri, di hadapan banyak bawahannya. Beruak. Bawahan lainnya membelalakkan matanya, dengan tidak percaya melihat kejadian ini.
Mereka tidak salah lihat bukan? Tuan Muda Ye ternyata. Golden Ye memang bergerak, namun tangannya bergerak untuk memegangnya, namun gaya Claire Sen jatuh tidaklah benar, kepalanya hampir saja membentur pegangan kursi roda. Melihat kepalanya akan membentur pegangan kursi roda, tangan Golden Ye langsung bergerak, memegang lengannya yang satu lagi, dan membawanya masuk ke pelukannya sendiri. Arthur Xiao menghelakan nafas, untung tidak terbentur. Melihat semua bawahannya tercengang, Arthur Xiao malah menggerucutkan bibirnya dalam hati, dia bahkan pernah mendengar Tuan Muda Ye menggodanya, jadi hal ini, sudah tidak cukup untuk membuatnya terkejut. Wajah Claire Sen yang lembut langsung membentur dada Golden Ye yang keras, setelah dibawa ke pelukan Golden Ye, dia tidak bergerak lagi, beberapa saat kemudian barulah dia buka suara, sakit sekali. Mendengar ini Golden Ye menggerutkan keningnya. Wanita yang terkutuk ini sudah menabrak seperti ini, jika dia tadi tidak memegangnya, maka wajahnya sekarang sudah berubah bentuk, kalau dia tidak berterima kasih sudahlah, sekarang masih bilang sakit sekali. Kenapa kamu? Sangat keras ya. Ketika baru selesai bicara, Claire Sen lagi-lagi memarahinya, lalu menggepalkan kedua tangannya yang kecil dan memukul dadanya, dasar brengsek, buat aku sampai jatuh. Golden Ye. Bawahannya. Arthur Xiao tidak tahan untuk menepuk jidatnya, apa Claire Sen ini sudah mabuk? Biasanya mana berani dia bersikap seperti ini kepada Golden Ye. Dia hanya tidak menyangka saja, Claire Sen yang berada dalam keadaan mabuk ternyata berbeda seperti biasanya. Arthur Xiao malah merasa, Claire Sen yang seperti ini, lebih lucu. Pertanyaan yang aku tanyakan kepadamu tadi, kamu tidak menjawabku ya? Claire Sen masih memukul dadanya Golden Ye, bertanya sambil memukul, meskipun tidak mengeluarkan banyak tenaga, bagi Golden Ye juga tidak terasa sakit, namun dia merasa sangat malu. Golden Ye langsung menghentikan tangannya, dengan tajam berkata, wanita, kamu lebih baik hentikan ini. Berdasarkan apa kamu mengatur urusanku? Claire Sen seperti tidak mengerti apa maksud dari kata-katanya, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berbalik bertanya kepadanya, seketika dia melihat ke arahnya, jarak antara wajahnya dan wajah Golden Ye sangatlah dekat. Udara di sana menjadi sengit. Nafas manis dari wanita itu ditambah dengan aroma alkohol seperti sebuah obat yang mengasihkan. Golden Ye menarik nafas dalam, melihat ke arah wajah yang semakin dekat dengannya. Dia biasanya tidak berdandan, keadaan kulitnya sangatlah bagus, putih dan berkilau, apalagi bibir merahnya yang sangat menggoda itu terus dibuka dan ditutup, seolah-olah sedang membimbingnya untuk melakukan sesuatu. Tatapan mata Golden Ye menjadi lebih gelap, dia menekan suaranya, tangan besarnya berada pada pinggang Claire Sen, dengan suara serak berkata, cobalah lebih mendekat lagi. Golden Ye mengira dengan mengancamnya akan berguna untuknya, namun dia tidak mengerti keadaan orang yang sedang mabuk. Alkohol membuat orang menjadi semakin berani, semakin dia mendorongnya, dia akan menjadi semakin berenergi. Seperti Claire Sen, semakin dibicarakan oleh Golden Ye seperti ini membuatnya menjadi semakin bersemangat, jadi dia semakin maju ke depan mendekatinya, mereka berdua seperti tidak ada ruang kosong lagi. Sudah mendekat. Setelah dia mendekat, Claire Sen berkata dengan imut. Suaranya sangat lembut, seperti gulali yang baru saja dibuat, yang manis hingga ke lubuk hati Golden Ye. Nafas Golden Ye menjadi lebih berat, menggertakkan gigi menataunya. Jangan memancing api. Siapa sangka wanita terkutuk ini menjadi tidak patuh kepadanya yang hampir membuatnya gila. Api? Di mana? Claire Sen menyengir, tiba-tiba dia mengulurkan tangan mencengkram dagu Golden Ye, dengan suara rendah berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaan aku ya, Golden Ye, bukankah kamu membenciku? Mengapa, kamu terus-terusan mengatur urusanku? Bersambung.